Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 2210206006. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Kesultanan Melayu di Maluku, Ternate dan Tidore. Di bagian pertama yaitu ada Kesultanan Melayu di Maluku. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting dalam perdagangan di Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Kepulauan Maluku sangat penting peranannya karena Maluku ini adalah penghasil rempah-rempah terbesar pada waktu itu, sehingga banyak negara yang berdatangan ke Maluku. Sejak awal diketahui bahwa di daerah ini terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yakni Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore. Ke Ternate melalui pedagang Arab dan Gujarat pada abad ke-13. Pengaruh Islam semakin kuat setelah kerajaan ini mengadopsi agama Islam sebagai agama resmi, yang menandai jika transformasi Ternate menjadi kesultanan. Dan sultan pertama yang memimpin adalah Sultan Zainal Abidin pada akhir abad ke-15. Tanda-tanda awal kehadiran Islam ke daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti hikayat Hitu, hikayat baca, hikayat setempat lainnya. Sudah tentu sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku itu. Maluku terkenal dengan semerbak bunga cengkehnya. Banyak orang asing tertarik datang ke sana untuk berdagang. Bahkan orang-orang Eropa berdatangan ingin menguasai wilayah tersebut. Selain itu, Maluku juga dikenal dengan julukan negeri seribu pulau dan Jazirah Al-Mulk atau wilayah raja-raja. Akses ke Maluku sangat mudah dijangkau karena Maluku merupakan salah satu pusat lalu lintas pelayaran internasional di Nusantara. Selain Malaka dan Jawa, pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Secara keseluruhan, keempat wilayah itu disebut dengan Moloku Kieraha, yang artinya persatuan empat kolano atau kerajaan. Pada abad ke-13 Masehi, di Maluku sudah muncul beberapa kolano atau kerajaan yang memainkan penting dalam bidang perdagangan, yaitu Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Pada perjalanan selanjutnya, sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14, kolano Makian pindah ke Bacan dan kolano Moti pindah ke Jailolo. Sejak itulah empat kolano di Maluku berubah nama menjadi Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dan dari keempat itu, kolano Ternate dan Tidore lah yang mendapat perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku. Berbagai sumber menyebutkan raja pertama dari kerajaan itu adalah bersaudara, yaitu Sahajati di kerajaan Tidore, Masyhur Malamu di kerajaan Ternate, Kaicil Bukadi di kerajaan Bacan, dan Darajati di kerajaan Jailolo. Keempat kerajaan itu merupakan putra dari Ja'far Shadiq yang ditenggarai putra Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hal itulah yang menjadi awal sejarah Kesultanan Islam di Maluku. Yang kedua yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Maluku terdapat dua kerajaan yang berpengaruh, yakni Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terdiri dari persekutuan 5 daerah, yakni Ternate, Obi, Bacan, Seram, Ambon atau disebut Uli 5. Sebagai pimpinannya adalah Ternate. Adapun Tidore terdiri dari Makian, Jailolo, dan daerah antara Halmahera sampai Irian. Pada abad ke-14 Masehi, di Maluku Utara telah berdiri 4 kerajaan, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang kolano. Keempat kerajaan tersebut berasal dari satu keturunan, yaitu Ja'far Shadiq, seorang bangsa Arab atau keturunan Nabi Muhammad SAW.
Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Mahrum 1465 sampai 1465 Masehi. Raja berikutnya adalah putranya yaitu Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, Zainal Abidin giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Setelah mangkat, pemerintahan di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirullah, Sultan Hairun, dan Sultan Babula. Pada masa pemerintahan Sultan Babula, kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya. Wilayah kerajaan Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Bersama dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Sebagai kerajaan pertama yang memeluk Islam, Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengislaman dan pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah Timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Bentuk organisasi kesultanan serta penerapan syariat Islam yang diperkenalkan pertama kali oleh Sultan Zainal Abidin menjadi standar yang diikuti semua kerajaan di Maluku hampir tanpa perubahan yang berarti. Salah satu warisan Islam di kerajaan Ternate ini adalah Masjid Sultan Ternate. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Sultan Ternate yang disebut juga Sigilamo, masjid ini terkenal unik karena aturan-aturan adat yang tegas, atau bisa dibuka pada media Indonesia. Masjid Sultan Ternate memiliki aturan yang tegas yang diakses pada 10 Februari 2016. Salah satu kewajibannya yaitu seperti kewajiban memakai penutup kepala atau kopiah. Sejak dahulu, masjid memang menjadi salah satu tempat yang dianggap suci dan harus dihormati oleh masyarakat Ternate. Salah satu tradisi yang setiap tahun diadakan di Masjid Sultan Ternate adalah malam kunut yang jatuh setiap malam ke-16 bulan Ramadan. Selanjutnya ada Kesultanan Ternate. Sejarah berdirinya Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Ternate juga dikenal luas dengan nama Kesultanan Ternate. Sebutan ini disematkan dalam nama Ternate sebagai penanda bahwa kerajaan ini bercorak Islam. Didirikan oleh Bab Masyur Malamu pada tahun 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan Timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Saat ini, tahta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 mengganti Sultan Mudaffar Shah yang kedua. Pulau Gapi, kini Ternate, mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang memule atau kepala marga. Mereka lah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas pedagang yang semakin ramai ditambah ancaman yang sering datang dari para perompak, maka atas prakarsa memulai guna pemimpin Tomonan diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257 memulai Ciko pemimpin Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolanu atau raja pertama dengan gelar Bab Masyur Malamu. Pada tahun 1257 sampai 1272, Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Kampung Besar, atau belakangan orang menyebut Gamlamo dengan Gama Lama. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi
di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya. Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan ketika kesultanan dipimpin oleh Babula Datusya pada tahun 1570 sampai 1583 di paruh abad ke-16. Berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya, pada masa jaya kekuasaan membentang mencangkup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Bahkan tercatat sebanyak 72 pulau kecil berpenghuni juga berhasil dikuasai oleh Sultan Babula. Tak hanya itu, perang berkepanjangan dengan Portugis pun berhasil diatasi oleh Sultan Babula. Kegiatan dagang rempah-rempah pun memasuki puncaknya hingga Ternate memperoleh predikat sebagai perdagangan jalur sutra yang mengalahkan jalur sutra Eropa. Selanjutnya ada Kesultanan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada 1081 Masehi. Baru pada akhir ke-14 agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, yaitu Sultan Jamaluddin yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Informasi mengenai awal berdiri pusat kerajaan Tidore belum dapat dipastikan hingga Raja keempat. Barulah pada era Jokolano Balibunga informasi mengenai pusat kerajaan Tidore sedikit terkuak. Itu pun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Balibunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana lokasi Balibunga. Ada yang mengatakannya di utara Tidore dan ada pula yang menyebutkannya di daerah pedalaman Tidore Selatan. Dengan demikian, sejarah Tidore hanya berasal dari legenda. Data sejarah yang berupa tulisan para pendatang Eropa baru berlangsung sejak awal ke-16. Pada tahun 1495, syariat Islam mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar raja berubah menjadi sultan. Calyati naik tahta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar sultan dengan nama Sultan Jamaluddin pada tahun 1465 sampai 1512. Yang terakhir yaitu kemunduran Kesultanan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku telah berhasil menaklukkan Ternate yang strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.